Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran komputer dan jaringan dasar, kelas 10 teknik komputer dan jaringan. Hari ini kita akan membahas tentang BIOS. Kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian tentang mencari bit code pada BIOS minimal 5 yang ada di Google Classroom. Jika ada yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan terlebih dahulu agar kalian mengerti nih apa sih yang kalian kerjakan. Dan buat yang sudah, terima kasih atas apresiasi kalian, atas partisipasinya, atas partisipasi kalian untuk mengerjakan tugas. Bapak appreciate. Oke, kita lanjut aja. Kita akan membahas lebih dalam tentang BIOS. Yang pertama, sudah jelas kita harus tahu dulu apa itu BIOS. BIOS itu adalah singkatan dari Basic Input Output System. Basic Input Output System. Yang bilang kemarin ya, kalau komputer itu sudah pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk lebih paham tentang materi komputer dan jaringan dasar, Bapak beritahu pada kalian diusahakan untuk belajar dulu bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga diperdalamin juga karena biar apalagi kan kalau misalnya kalian sudah terjun lebih dalam lagi dan kalian pusing, kalian ada tugas atau proyek yang kalian bingung, bisa kalian cari di internet dan kebanyakan itu kadang-kadang petunjuknya itu dari bahasa Inggris atau cara-caranya itu biasanya dari bahasa Inggris karena kebanyakan masih orang luar yang memberikan tutorial segala macam, masih kurang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, lanjut aja. Yang tadi BIOS itu adalah Basic Input Output System. Program ini ditulis dalam bahasa assembly. Bahasa assembly itu apa? Bahasa assembly itu bahasa mesin. Bahasa mesin itu adalah biner. Yang Bapak sudah jelaskan tentang radix-nya, biner itu radix itu ada 2. Untuk lebih jelasnya kemungkinan Sabtu ini kita akan bahas di sistem komputer. Nah, tapi Bapak perlu kasih tahu kepada kalian semua pelajaran yang ada di pelajaran kejuruan yang ada di 10 TKJ itu saling berhubungan. Jadi jangan sampai kalian hanya mempelajari komputer dan jaringan dasar. Terus kalian sistem komputer atau penggunaan dasar kalian pinggirin. Jangan. Kalian harus benar-benar membaginya dengan benar, harus membaginya dengan rata. Kalau kalian fokus komputer jaringan dasar, kalian juga harus fokus ke sistem komputer, kalian harus fokus ke pemrograman dasar. Itu 3 itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Oke. Nah, BIOS itu kapan dikerjakannya atau kapan kita konfigurasinya? Itu setelah kita merakit komputer. Setelah kita merakit komputer, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui dan melakukan konfigurasi BIOS. Oke, kita lanjut. Di sini yang kedua, Bapak mau jelaskan tentang fungsinya. Fungsi dari BIOS. BIOS pertama-tama menjalankan program uji peralatan dasar dan kemudian mencari konfigurasi peralatan tersebut. Jadi setelah pertama kali dijalankan atau pertama kali komputer dinyalakan nih setelah merakit, itu BIOS itu nanti akan melakukan uji dan kemudian kira-kira konfigurasinya sudah ada belum ya di BIOS-nya. Kalau misalnya belum ya kita harus update BIOS-nya. Itu ada biasanya di masing-masing motherboard itu ada webnya untuk mengupdate BIOS. Kan karena masing-masing motherboard itu punya konfigurasi BIOS yang berbeda-beda, punya cara yang beda-beda. Ada yang BIOS-nya khusus kayak motherboard AMD, ada motherboard Intel dan lain-lain. Nah, di sini juga kita harus tahu dulu. Nah, kita uji dulu nih, kemudian mencari konfigurasi peralatan tersebut. Setelah itu, BIOS sistem dan informasi yang diperlukan untuk konfigurasi tersebut. Setelah nih kita konfigurasi segala macam, kita disimpan dalam sebuah chip bernama Complementary Metal Oxide Semiconductor. Jadi itu kalau misalnya bahasa sehari-hari itu chip Complementary Metal Oxide Semiconductor itu kayak baterai jam. Baterai jam yang besar. Kalau kalian pernah lihat orang bongkar jam atau kalian pernah bongkar, itu kalian bisa lihat di situ ada baterai, namanya baterai jam yang biasa digunakan untuk jam sih lebih istilahnya. Tapi kalau misalnya bahasa resminya itu disebut baterai CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Jadi semua konfigurasi BIOS itu disimpan di situ, di chip kecil kayak gitu. Oke, lanjut. Fungsi BIOS yang 2, menjalankan perintah power on self test atau yang disebut POS. BIOS memberikan informasi yang spesifik pada perangkat keras yang terpasang dalam motherboard. Jadi ketika yang pertama nyalain tuh, kan ada layarnya jadi hitam, terus ada tulisan putih banyak sekali. Nah itu adalah perintah POS. Jadi ntar kita dikasih tahu nih spesifik komputernya, dari RAM-nya, dari prosesor, dari kapasitas hard disk, kapasitas RAM, itu semua dijelaskan di POS pertama kali. Nah, kalian juga kalau misalnya
sudah ke tahap untuk troubleshooting atau membetulkan komputer, kalian bisa lihat di situ. Misalnya kalian baru masang RAM nih, RAM-nya kedetek nggak ya? Nah, kedeteknya itu bisa dilihat di power on self test. Jadi kalian bisa lihat detailnya. Misalnya RAM-nya kalian masukin nih 2 GB, ada 2 keping nih, 2 keping RAM. Kalian colok-colok, kalian nyalakan. Setelah kalian nyalakan, kan power on self test-nya nyala tuh. Nah, entar dikasih tahu tuh di RAM-nya. Yang kedetek ternyata 2 GB doang. Berarti kan ada masalah yang masalah di RAM RAM yang selanjutnya. Kan ada 2 RAM, berarti ada salah satu RAM itu ada yang rusak. Nah, kalian bisa ceknya di situ. Yang kedua, fungsi BIOS yang kedua itu mengatur konfigurasi dasar pada komputer. Jadi biasanya pertama kali ngerakit itu kalian harus buka BIOS dulu. Kalian harus menentukan dulu nih jamnya sudah betul atau salah. Terus kalian lihat kedetek semua atau tidak perangkat-perangkat hardware-nya. Lalu biasanya juga kalau kalian mau install ulang Windows melalui flash disk atau melalui DVD RW, kalian bisa konfigurasi juga di situ. Kalian mau bootingnya menggunakan flash disk atau menggunakan hard disk, itu di situ bisa kalian lihat settingannya. Dan kalian bisa mengecek juga apakah hard disknya rusak atau tidak dari situ. Karena kalau hard disknya rusak biasanya di BIOS itu tidak terdeteksi. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah memberikan informasi dasar. Informasi dasar banget pada komputer. Kalian bisa lihat di situ ada yang Bapak bilang sama seperti power on self test atau POS. Kalian bisa lihat di situ ada hardware-nya apa aja. Di situ ada motherboard-nya, ada prosesornya, bahkan ada Windows yang khususnya apa di situ, sistem operasi yang harus terinstall apa misalnya. Seperti itu. Oke, itu aja penjelasan tentang BIOS. Bapak akhiri. Silakan kalian pelajari baik-baik. Jangan sampai salah karena ini termasuk materi yang bakal dipraktekkan atau diujikan. Bagaimana cara masuk BIOS-nya, bagaimana cara mengoperasikan BIOS itu bakal diujikan ketika kita masuk ke materi install ulang di praktikum berikutnya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.